Hah? Iya. Biar turun dulu ya bang. Ngumpanya biar turun dulu ya. Mau turun dulu, mau di sini nggak apa-apa kalau itunya biar nyampe. Panjang nggak? Panjang sih. Udah datang nih guys. Ditangkepin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil ABR. Pada sahabat yang berbahagia, alhamdulillah ini mobil BMW E36 tahun 1996 ini untuk tahun kelahiran atau tahun pembuatan atau tahun perilisan saat dibeli oleh pemiliknya. Nah, singkat cerita mobil ini pada tahun 2018 itu mulai mangkrak sahabat. Mangkraknya itu gara-gara pentilnya hilang terus bocor, akhirnya didiemin sampai tahun 2024. Jadi 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 2016, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 tahun berarti sahabat. Taruhlah 6 tahun ya. Nah jadi ini 6 tahun ini dia nganggur, mangkrak, dipanasin, dihujanin, dikaper padahal, tapi dikaper pun tidak bisa memprotek atau melindungi mobil ini karena kapernya pun juga ikut sobek rata. Kapernya itu hancur sahabat. Nah pada akhirnya bagian atas itu pada ngebule. Akhirnya konsultasi, bertanya-tanya, cocok ngecat di ABR, dibawalah ke sini, tapi diderek karena kondisinya mobil ini mati, sahabat. Bagian ruang mesin pun kalau misalkan plat itu udah berkarat, tapi dia itu kan kalau bahan aluminium seperti itu dia kayak apa ya? Kayak ada pengapuran gitu loh, sahabat, putih-putih itu. Sampai saat ini pun masih seperti itu karena ini nanti rencananya juga akan full restorasi. Nggak hanya pengecatan tapi karet-karet diganti, spare part diganti, mesin dihidupin karena itu tadi selama 6 tahun itu mangkrak sahabat. Nah treatment untuk restorasi itu bagaimana sih, apa perlu full kerok atau enggak? Nah sahabat ABR ini bisa melihatnya kondisi sekarang ini memang udah dipoksi, tetapi sebelum dipoksi nanti saya akan ceritakan treatmentnya bagaimana, karena kalau didengerin ini suaranya kaleng banget sahabat. Tuh, suaranya kaleng banget. Jadi treatmentnya bagaimana? Ya kita menyadari bahwa mobil ini sudah tua. Walaupun cat original tapi catnya itu sudah tua gitu loh sahabat. Nah layak enggak kalau misalkan kita hanya ditimpa saja seperti itu? Yang pertama, kita turunin mobilnya dan kita cek dulu kondisinya seperti apa. Sebelumnya juga udah saya cek, sebelum diturunin udah saya cek dari derek, dan setelah turun juga udah dicek, tapi ngeceknya kan pada saat mobil masih mati sampai sekarang ini. Jadi kita cek ternyata banyak part yang memang sudah lanjut usia, artinya dia itu udah getas lah sahabat, bahasanya apa ya, kalau getas itu rapuh, dia udah rapuh, plastiknya pun udah rapuh. Ketika kita lepas itu belum dipaksa atau belum dipasang, belum dicopot, baru mau diangkat udah pada retak. Akhirnya saya ngobrol sama customer, ya nggak apa-apa, nanti kita list apa saja yang perlu diganti seperti itu. Nah setelah itu kita langsung letakkan mobil di sini. Tadinya sih agak majuan sahabat, tetapi sekarang kita pinggirin karena ada mobil masuk lagi. Jadi kita bongkarin semuanya dan kita cek pada bagian lantainya, dek lantai. Awalnya sih customer bilang bagian di tempat aki itu kropos, nanti tolong dijelas ya. Ya mas, nanti saya las. Nah saya ajuin, ini sanksinya di bagian dek kalau memang kita restorasi.
restorasi full aja sekalian Mas, kita cek bagian dek. Oh ya nggak apa-apa, awalnya sih full body luar, tapi saya ajuin dan kita sepakat untuk restorasi itu baiknya luar dalam. Akhirnya sepakat dan oke untuk pengerjaan luar dalam, kaca dilepas, dek di jok dilepas, dan bumper kita lepas, semuanya lepas seperti ini sahabat. Nah setelah dilepas, lalu kita cek bagian dek, ternyata benar ada yang keropos, tetapi nggak terlalu banyak. Untuk jok belakang itu aman banget, untuk jok yang sebelah penumpang aman banget, tapi untuk yang di sopir itu sudah keropos. Akhirnya kita las, dan bagian tris pelangnya pun ikut keropos sahabat. Akhirnya saya gerinda dengan amplas gerinda atau Scobret atau clean and strip dari DMS Premium. Akhirnya saya membersihkan bagian yang teridentifikasi bahwa itu akan keropos, dan ketika kita amplas bakalan melebar. Terbukti setelah diamplas memang benar-benar melebar. Nah setelah kita amplas pakai DMS Premium, baru kita tambal pada bagian yang bolong itu tadi sahabat. Nah sahabat APR jika ingin membeli amplas gerinda atau Scobret itu tadi atau clean and strip, bisa cek di Shopee atau di online itu banyak sekali, dan itu harganya jelas lebih miring atau lebih murah dibandingkan merek lainnya seperti itu. Kemudian setelah kita sudah bongkar, sudah lepas, dan sudah kita cek, akhirnya tibalah saatnya kita untuk mengerok bagian bodi atas, karena bodi atas itu termasuk bagasi yang kita lepas, atap yang sekarang ini tumpangan ada amplas DMS ini, atap, terus kap mesin kita lepas semua, lalu kita kerok. Tapi kita kerok menggunakan manual pakai remover sahabat atau soda api, dan terbukti pada saat kita berikan soda api ternyata memang benar-benar catnya itu benar-benar masih tipis. Paling kalau dicat itu hanya 1 atau 2 kali, paling banyak 2 kali sahabat, karena di situ tidak ada dempulannya sama sekali, jadi sangat mudah untuk dikupas. Kenapa dikupas? Karena catnya itu sudah nggak layak, karena dia udah ngebule. Kalau hanya diamplas dan dipoksi itu nanti bakal tumbuh lagi bentuk pulaunya atau bulenya itu sahabat. Setelah itu pada bodi yang ada di sini itu masih sangat layak banget, seperti yang sahabat APR dengar, masih sangat kaleng. Akhirnya dengan cerita customer, bagian fender sudah pernah dicat, dan saya lihat memang ada bekasnya ngepulau juga, dan akhirnya saya kerok juga. Pas dikerok itu memang ada dempulan, tapi dempulannya nggak terlalu banyak, mungkin kualitas catnya masih di bawah standar. Akhirnya dia muncul lagi bekas dempulannya tersebut sahabat. Nah setelah itu kita bersihkan pada area yang akan kita epoksi, karena platnya sudah selesai, itu kita benar-benar dibersihkan. Nah pembersihannya sama seperti mobil-mobil lainnya, yaitu saya menggunakan amplas tadi juga, karena dia akan lebih bersih, akan lebih cepat, dan benar-benar menggigit kepada bagian plat, karena dia itu amplasnya itu seratnya itu benar-benar tajam sahabat. Jadi nggak khawatir kalau epoksinya nggak bakalan nempel atau lekat ke dalam plat, karena epoksi itu sendiri, karena kan dia akan dia itu kuat itu kuat dari dalam dan kuat dari luar. Lapisan bawah dan lapisan atas dia akan rekat sahabat. Jadi dia rekat untuk lapisan plat, dia rekat untuk lapisan atasnya, yaitu dempul seperti itu. Apalagi treatmentnya benar, kita amplas dengan sempurna. Nah setelah itu bagian bodi gimana? Bagian bodi itu karena masih ori, dan orinya itu gini loh sahabat, kondisi orinya itu kalau mobil tua seperti ini, orinya itu masih ngaleng.
Yang kedua, minimal kita amplas atau dry sanding atau menggunakan amplas kering sander, bahasa gampangnya kita habisin tuh cat bagian luarnya, atau cat yang dua body repairan, yang pengecatan satu atau dua kali yang saya bilang tadi, itu dihabisin, jadi ketemunya cat ori atau sampai ketemu platnya, maksudnya ketemu sama anti karatnya minimal. Nah setelah itu kita epoksi plat. Nah untuk sahabat ABR yang sudah tahu warna epoksi ini, tentunya sudah bisa menebak ini mereknya apa, tetapi saya tidak bisa menyebutkan mereknya secara langsung, seperti itu sahabat. Nah setelah itu kita diemin beberapa hari supaya benar-benar mateng, karena untuk restorasi itu nggak bisa cepat, nggak bisa buru-buru. Walaupun dengan kondisi 1 jam ini udah kering, ini epoksi seperti ini udah kering, tetapi kita demin dulu selama 3 hari baru kita dempul. Nah dempulnya itu sahabat ABR juga bisa melihatnya di sini, juga udah ada dempulannya, tipis banget tapi karena nggak pengaruh dengan suaranya, seperti itu. Nah jadi sekarang kondisinya seperti ini, nanti kita lanjut lagi prosesnya seperti apa, karena masih panjang banget ini prosesnya, dan sahabat ABR nanti bisa melihat bagaimana hasil akhirnya. Kalau untuk hasil akhir sebenarnya sih untuk mobil-mobil lain juga udah banyak banget, tetapi biasanya proses yang begini ini bikin penasaran. Tetapi ketika kita sudah melihatnya hasil akhirnya, ya udah nggak penasaran lagi. Seperti teman-teman melihat video penasaran, setelah sudah melihat video sampai selesai ya udah nggak penasaran, seperti itu. Misalkan video saya sendiri atau video tutorial lain gitu maksudnya sahabat ABR. Nah mungkin itu saja pembincang-bincang atau perkembangan mobil BMW E36 ini. Nanti kita lanjut lagi tentunya sahabat. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat ABR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.